Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Alifia Handini dengan NIM 2411523026 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tambahan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang diampu oleh Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Presentasi saya hari ini berjudul Pemanfaatan Cloud AI untuk membangun sistem pencatatan modal dan manajemen inventaris gudang dengan Borland C++ Builder 6. Dalam proses presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknologi AI, khususnya Cloud AI, dapat diintegrasikan untuk mengembangkan sistem manajemen yang efisien dan modern. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penggunaan AI. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan perangkat lunak. AI dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menyederhanakan tugas-tugas kompleks, mempercepat proses penyelesaian masalah, serta meningkatkan efisiensi kerja. Dengan kemampuannya memahami konteks dan memberikan respon secara real-time, AI membantu penggunaan dalam merancang ide, menulis kode, menganalisis data, hingga memberikan solusi yang relevan. Oleh karena itu, penggunaan AI menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung proses belajar dan bekerja secara lebih efektif dan produktif. Untuk AI yang saya gunakan yaitu Cloud AI. Cloud AI adalah asisten kecerdasan buatan dari Anthropic yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai tugas, mulai dari menulis, mengembangkan ide, hingga mendukung proses pemrograman. Berbasis teknologi pemrosesan bahasa alami, Cloud AI dapat memahami instruksi dalam bahasa sehari-hari sehingga memudahkan interaksi yang intuitif. Selama terhubung ke internet, Cloud AI siap memberikan respon secara cepat dan kontekstual, menjadikannya alat bantu yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di berbagai bidang. Untuk tools yang saya gunakan, yaitu Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6 merupakan edisi ke-6 dari Integrated Development Environment atau IDE yang dirilis oleh Borland pada tahun 2002. IDE ini dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi desktop berbasis Windows menggunakan bahasa pemrograman C++. Dengan pendekatan visual yang intuitif melalui fitur drag and drop, dengan menggabungkan fleksibilitas bahasa C++ dan memudahkan desain visual seperti yang ditawarkan Delphi, Borland C++ Builder 6 memungkinkan pembuatan aplikasi GUI secara efisien. Selain itu, IDE ini juga mendukung integrasi dengan database, menjadikannya pilihan ideal untuk pengembangan aplikasi berbasis data, karena kestabilannya dan kemampuannya mempercepat proses pembuatan antarmuka. Borland C++ Builder 6 banyak digunakan di dunia pendidikan maupun industri. Kini, versi lanjutannya dikenal sebagai C++ Builder dan berada di bawah pengembangan Embarcadero Technologies. Baik, di sini saya akan membuatkan GUI-nya terlebih dahulu. Pertama, saya akan menekan Dropbox 1. Yang berisikan time date picker, lalu ada edit 1 dan button 1. Ada juga list box. Di sini saya menggunakan 3 list box dan akan saya rapikan terlebih dahulu untuk Dropbox 1-nya.
akan merapikan ini. Baiklah, grup box 1 ini berguna sebagai tempat penginputan modal. Kemudian saya akan lanjut ke grup box 2. Yang berisikan beberapa list box. Ada list box 4, list box 5, dan ada juga list box 6 di sini. Dan ada list box 7. Dan grup box 2 ini berguna sebagai riwayat modal terpakai. Pencatat riwayat modal terpakai. Kemudian ada grup box 3. Yang berisikan time date picker juga. Time date picker. Dan ada edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, edit 8, dan edit 9. Di sini saya akan merapikannya sedikit. Lalu di sini juga akan ada button 2. Baiklah. Kemudian grup box 3 ini berguna sebagai tempat penginputan stok. Lalu saya akan lanjut ke grup box 4. Yang berisikan beberapa list box akan membuat list box terlebih dahulu. Ada list box 8, kemudian ada list box 9, ada list box 10, list box 11, list box 12,
listbox 13 dan ada listbox 14 dan 15. Tapi saya akan rapiin sedikit di group box 4 ini. Nah, group box 4 ini berfungsi sebagai stok bahan. Lanjut ke group box 5. Yang dimana group box 5 ini juga berisikan beberapa listbox. Saya masukkan dulu listboxnya, ada listbox 16, kemudian ada listbox 17, lalu ada listbox 18. Saya akan group box 18 kita akan tambah group box 19, group box 20, group box 21, group box 22, group box 23, group box 24. Sebentar. Akan saya rapikan. Dan terakhir saya akan masukkan group box dan saya akan masukkan group box saya akan masukkan group box 25, group box 26 dan group box 27. Kira-kira seperti inilah GUI yang saya buat. Ya kan saya
Nah, group box 5 ini berfungsi sebagai riwayat pembelian. Dan saya akan menambahkan label-label yang perlu. Saya akan label di sini sebagai model yang di-input. Kemudian di sini adalah tanggal. Dan ini adalah total modal. Kemudian kita lanjut memberi label di group box 2. Pertama itu ada modal terpakai. Kemudian ada tanggal kapan modal itu terpakai. Lalu ada total modal terpakai. Dan ada proses pengurangan. Kemudian di tempat penginputan stok ini saya akan beri label untuk edit 2 ini adalah untuk buku. Kemudian edit 4 ini untuk pena. Edit 6 itu untuk pensil. Edit 8 untuk penggaris. Saya akan menambahkan lagi label harga. Dan saya akan masukkan sudah. Dan akan saya masukkan lagi label untuk apa satuan yang saya pakai di sini. Untuk buku itu saya menggunakan satuannya itu pak, yaitu satu paknya adalah 10 buah, 10 piece. Dan untuk pena itu saya menggunakan satuan lusin. Untuk pensil juga saya menggunakan satuan lusin. Dan penggaris itu saya menggunakan satuan pak.
Sudah. Dan pada stok bahan ini akan saya buat juga labelnya. Pertama itu ada untuk buku, kemudian ada label untuk pena, pulpen, dan saya juga melakukan pensil dan label untuk pensil. Kemudian ada juga label untuk penggaris. Lalu di riwayat pembelian juga akan saya beri label. Ada jumlah, ini adalah jumlah. Letakkan dulu. Kemudian ada label tanggal. Lalu ada juga label harga. Baiklah, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan saya juga yang di sini teksnya. Ini juga button saya saya ganti captionnya menjadi input. Kemudian ini saya bersihkan dulu teksnya. Dan button 2 juga saya ubah captionnya menjadi input.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan awal fitur. Yang pertama itu ada di grup box 1 atau grup box modal yang bertujuan untuk mencatat modal awal yang dimasukkan ke usaha. Dan di grup box 1 ini terdapat time picker 1 untuk memilih tanggal masuknya modal, edit 1 untuk tempat menginput nominal modal, button 1 atau button input menyimpan nominal modal ke dalam stack. Kemudian ada listbox modal yang diinput dan tanggal. Listbox 2 menampilkan daftar modal yang masuk, dan listbox 1 menampilkan tanggal saat modal dicatat. Kemudian di listbox 3 atau listbox total modal menampilkan total seluruh modal yang tersedia. Kemudian di grup box 2 atau modal terpakai ini bertujuan untuk mencatat pengeluaran modal secara bertahap. Dengan pendekatan struktur data stack, sistem ini memungkinkan modal terbaru digunakan terlebih dahulu dan dicatat per node dalam struktur data. Listbox modal terpakai atau listbox 4 ini menampilkan nilai modal yang digunakan saat pembelian. Listbox 5 itu mencatat tanggal transaksi pembelian. Dan listbox 7 atau proses pengurangan dengan stack ini menampilkan sisa isi stak modal yang belum terpakai. Kemudian ada listbox modal terpakai atau listbox 6 ini yang merupakan total keseluruhan modal yang sudah dipakai. Berikutnya ada grup box 3 atau grup box penginputan stok. Fitur ini bertujuan untuk mencatat pembelian barang dan menghitung pengurangan modal. Di grup box 3 ini terdapat time date picker 2 untuk menentukan tanggal pembelian, edit 2, 4, 6, 8 itu untuk jumlah barang berdasarkan satuan. Nah, jadi dapat dilihat untuk buku dan penggaris itu satuannya pack, yang dimana satu pack itu 10 piece, pulpen dan pensil itu satuannya lusin, dimana satu lusin itu adalah 12 piece. Kemudian edit 3, 5, 7, dan 9 itu untuk harga persatuan pack atau lusin dari barang. Kemudian ada button input atau button 2 ini untuk menjalankan proses pembelian dan konversi ke stock piece. Kemudian ada fitur keempat atau di grup box stok bahan atau grup box 4 ini. Fitur ini bertujuan untuk menampilkan jumlah stok barang dalam satuan secara real time. Di sini ada list box buku per piece untuk menampilkan setiap transaksi stok buku. Begitu juga untuk grup box pulpen, pensil, penggaris itu juga menampilkan setiap stok barangnya. Kemudian di bawah ini bisa kita lihat ada total. Ini untuk menampilkan jumlah total stok piece dari masing-masing barang. Jadi kayak total akumulasi dari semua barang. Kemudian ada grup box 5 atau grup box riwayat pembelian. Fitur ini bertujuan untuk menyimpan log atau riwayat lengkap pembelian barang. Masing-masing barang, pulpen, pensil, dan penggaris terdiri dari listbox ini jumlah, listbox tanggal, dan harga. Jadi misal kita membeli buku, maka akan nampak berapa jumlah yang kita beli dalam satuan pack, kapan tanggal kita membeli, dan berapa harganya. Begitu juga untuk yang lainnya. Baik, berikutnya saya akan meminta tolong ke AI. Saya sudah mengirimkan prompt-nya. Tolong bantu saya membuat tugas mata kuliah struktur data dan algoritma dengan tools Borland C++ Builder 6 dengan bahasa pemrograman C++. Kemudian Kode AI akan meminta topik spesifiknya. Lalu saya sudah mengirimkan juga, yaitu buatkan kode program untuk Borland C++ Builder 6 dengan tujuan membuat sistem manajemen modal dan pembelian barang menggunakan struktur stack.
program ini memiliki 5 group box di dalam form. Masing-masing punya fungsi. Group box 1 untuk input modal awal, dan untuk fungsi-fungsi group box ini sudah saya jelaskan di PPT tadi. Kemudian saya juga meminta program harus menyimpan data modal dalam struktur stack modal, dan saat pembelian dilakukan, modal akan dikurangi dan stack node teratas yang cukup nilainya, dan begitu. Kemudian sertakan semua variabel global fungsi utama seperti update total modal, update stack display, update total modal terpakai, dan update total piece. Kemudian saya juga menjelaskan fungsi komponen-komponennya, yaitu edit 1 sebagai tempat input nominal modal, dan untuk komponen-komponen yang lainnya juga sudah saya jelaskan di PPT tadi. Kemudian dia sudah mengirimkan kode juga, lalu saya akan coba copy ini. Saya copy. Saya ke sini. Saya input. Copy. Lalu setelah itu langsung saja kita kopikan ke sini. Nah, lalu saya akan coba run. Ternyata dia berjalan, tapi coba saya input modal dulu, dan ternyata terjadi error. Maka saya akan coba berpikir mungkin ini terjadi karena saya belum menjelaskan logika dari program ini. Jadi saya sudah mencoba bertanya, saya sudah mengirimkan logika programnya secara detail, yaitu saat button 1 diklik apa yang terjadi, dan saat button 2 diklik juga apa yang terjadi. Jadi saat button 1 diklik, dia akan mengambil nilai dari edit 1, memvalidasi input, dan menyimpan nilai ke stack modal, mencatat tanggalnya, dan update tampilan listbox 1, 2, 3, dan 7. Kemudian saat button 2 diklik, dia akan membaca input dari edit 2 hingga edit 9 dan menghitung total harga pembelian dari semua barang, mengurangi modal dari stack dengan fungsi use first sufficient node. Jika node stack cukup, dia akan mengurangi dan menampilkan hasilnya di listbox 4, 5, 6, dan 7, dan mengkonversi jumlah barang baik atau lusun ke piece, dan menyimpan riwayat ke listbox 8, 10, 12, dan 14, dan menghitung total akumulasi piece masing-masing dari barang tersebut. Kemudian yang saya maksud akumulasi tadi itu disimpan ke listbox 9, 11, 13, dan 15. Lalu dia juga mencatat riwayat pembelian ke listbox 16 hingga 27. Terakhir, dia akan mengosongkan edit 2 hingga 9 dan update total piece. Dan dia sudah mengirimkan yang terbaru, lalu saya akan coba copy. Kemudian saya akan mempaste kode yang tadi sudah dibenarkan oleh AI. Nah, setelah itu saya run. Ternyata dia bisa di-run. Di sini saya akan coba melihat apakah program ini sudah sesuai dengan alur yang saya inginkan tadi. Di sini saya inputkan 100.000. Nah, dia masuk di listbox modal yang diinput dan tanggal berapa modal itu diinput. Kemudian dia juga diakumulasikan di sini di total modal, dan di proses pengurangan pun nilainya masuk. Kemudian saya ingin masukkan 50.000. Saya inputkan lagi. Nah, dia tercatat lagi. Kemudian total modalnya juga telah diakumulasikan. Di proses pengurangan pun juga dia tercatat. Tapi karena kita menginputkan 50.000 tadi terakhir, jadi 50.000 ini menjadi node 1 di sini karena saya menggunakan
struktur stack, di mana yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi yang pertama digunakan. Kemudian saya inputkan lagi 250.000 dan saya inputkan lagi 30.000. Kemudian saya ingin membeli buku 2 pack dengan harga 1 packnya itu adalah 25.000. Saya input. Nah, di stok bahan ini dapat kita lihat buku yang tadi jumlahnya kita beli 2 pack menjadi 20 piece karena 1 pack itu isinya 20 piece. Dan di riwayat pembelian ini nampak tercatat kapan kita membeli buku yang jumlahnya 2 pack ini dengan harga 50.000 dan tanggal berapa. Lalu di modal terpakai tercatat juga berapa modal yang kita pakai pada tanggal 21 ini. Kemudian di sini juga diakumulasikan. Kemudian saya akan coba mengubah tanggal. Saya menggunakan tanggal 22. Begitupun di penginputan stok, saya menggunakan tanggal 22. Saya menginputkan 75.000. Nah, tanggalnya tercatat. Begitupun dengan modalnya juga tadi. Lalu saya membeli buku 2 pack, pulpen 7 lusin, pensil 3 lusin, dan penggaris itu 2 pack. Dengan harganya tadi 1 pack itu 25.000, pulpen itu harganya 18.000 per lusin, dan pensil 15.000. Penggaris harganya adalah 8.000. Sudah saya input. Nah, maka akan muncul tidak ada node yang mencukupi karena di sini dapat dilihat tidak ada node yang mencukupi harga barang ini, maka transaksi dibatalkan. Kemudian saya coba pulpen saya ingin 1, maka saya input. Nah, di sini modalnya tercatat lagi dan di stok bahan pun terupdate jumlahnya, begitupun di riwayat pembelian. Di sini kita menggunakan node yang ketiga, yaitu awalnya 250.000 menjadi 71.000 karena kita menggunakan 129.000 untuk pembelian yang tadi. Dan kita beli lagi 2 pack buku dan 3 lusin buku, 3 lusin pensil maksudnya. Harganya di sini harganya berubah menjadi 20.000 dan pensil pun harganya menjadi 16.000. Saya input, maka di sini terpakai 88.000 yang itu dimana kita menggunakan node yang ke-5 yang awalnya tadi 100.000 menjadi 12.000 karena kita belanja sebanyak 88.000. Dan di total modal juga sudah diupdate total modal terpakai dan total modal, begitupun di stok bahan dan riwayat pembelian. Dan saya ingin membeli buku 3 pack, harganya itu di 25.000. Nah, di sini node yang pertama tadi, node 75.000 ini dia habis. Jika habis, maka dia akan dikurangkan. Tidak nampak riwayatnya lagi karena kita sudah menggunakan sepenuhnya node 1 itu, yaitu 75.000. Jadi dia tidak ada lagi di proses pengurangan karena sudah tidak ada nilainya. Kemudian saya input lagi pulpen di
2 lusin, harganya 18.000. Nah, di sini yang digunakan itu adalah node yang ketiga, yang tadinya awalnya 250.000, sekarang sudah tinggal 35.000. Di sini saya akan menambahkan fungsi baru, yaitu saya ingin di kode ini akan ada notifikasi seperti konfirmasi kembali saat penginputan stok. Dan langsung saja saya akan mengkopinya. Nah, setelah itu langsung saja saya pastikan. Saya akan coba input 100.000. Input. Kemudian saya inputkan lagi 250.000. Saya inputkan lagi 50.000. Nah, lalu saya akan coba membeli 2 buku, 1 pulpen, dan 1 lusin pensil. Kemudian untuk harganya itu 25.000 per packnya. Kemudian untuk pulpen itu di 18.000 dan pensil di 15.000. Dan saya input. Di sini dia mengkonfirmasi kembali bahwa saya membeli buku sebanyak 2 pack, pulpen 1 lusin, pensil 1 lusin, dan total barangnya itu adalah 4 item dengan harga 83.000. Maka dapat kita lihat di node 1 ini tidak mencukupi dari harga ini. Maka seharusnya dia akan menggunakan node 2. Nah, kemudian akan ada konfirmasi juga apakah saya ingin melanjutkan penginputan ini. Jika iya, maka muncul penginputan berhasil diproses. Total dibayar 83.000 dan modal yang digunakan adalah 83.000. Dan dapat dilihat juga di sini bahwa yang berkurang itu adalah node 2. Jadi kesimpulan dari program yang sudah saya buat tadi menggunakan bantuan AI adalah AI seperti Claude AI sangat bermanfaat bagi programmer dalam mengidentifikasi bug, menyediakan solusi yang efektif, dan menjelaskan penyebab masalah dengan rinci. Dengan kemampuan menganalisis kode dan memahami konteks, AI dapat mempercepat proses debugging dan pembelajaran, khususnya bagi pemula yang sering menghadapi kendala sintaks atau logika. Namun, meskipun AI mampu memberikan panduan teknis dan solusi, AI tetap tidak dapat menggantikan sepenuhnya peran manusia. Programmer tetap dibutuhkan untuk memahami konteks bisnis, membuat keputusan desain, menulis logika kompleks, dan menjaga kualitas serta keamanan program. Kreativitas, intuisi, dan tanggung jawab terhadap hasil akhir adalah hal-hal yang masih menjadi kekuatan manusia dalam dunia pemrograman. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran manusia. Kombinasi antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia akan menghasilkan proses pengembangan perangkat lunak yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas tambahan struktur data dan algoritma. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.